Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Setiawan Effendi, NIM K761968, dan rekan Saya Muhammad Fauzan Pratama, NIM K761946. Nah, kami di sini berasal dari program studi pendidikan ekonomi mahasiswa semester 7 Universitas Blas Semarang. Nah, kami di sini kali ini akan menerangkan atau menjelaskan mengenai materi sistem ekonomi yang hal tersebut terdapat di CP 10.4 pada kurikulum TK. Baik, pada kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Baik, sebelum masuk lebih dalam mengenai materi sistem ekonomi, kita harus tahu dahulu mengenai pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu proses penerapan yang saling berhubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri. Nah, kata lainnya itu, sistem ekonomi merupakan strategi suatu negara atau sebuah negara untuk mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Selanjutnya, sistem ekonomi itu ada bermacam-macam. Nah, yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, ketiga sistem ekonomi bebas atau liberal, keempat sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir atau kelima sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang pertama sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini memiliki ciri-ciri yaitu: satu, teknik produksi masih sederhana. Yang kedua, masih terikat tradisi. Yang ketiga, alat produksi masih sangat sederhana. Keempat, sifat kekeluargaan itu juga masih kuat. Dan yang terakhir, masih menggunakan tukar-menukar barang atau biasa disebut barter. Sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelebihan, yaitu tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena hubungan antar individu itu sangat erat. Kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban yang berat yang harus dipikul. Yang ketiga, tidak ada individualistis. Pastinya ada kelebihan juga ada kelemahan. Nah, kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ini itu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas yang dihasilkan itu rendah. Yang kedua, mutu barang hasil produksi juga rendah karena teknologinya sederhana tadi. Yang ketiga, ekonomi kurang berkembang. Nah, contoh dari sistem ekonomi tradisional ini itu yaitu sistem barter barang. Yang kedua, mengolah sawah itu masih menggunakan cangkul. Gotong royong membangun rumah dan memanen hasil tanaman. Menangkap ikan dengan pancing sederhana. Terakhir, industri kerajinan tangan dari rotan dan pandai besi. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando juga memiliki ciri-ciri yaitu kegiatan ekonomi baik konsumsi, distribusi, produksi diatur oleh pemerintah. Kebebasan individu dalam berusaha kurang. Kegiatan ekonomi juga tidak melibatkan masyarakat atau swasta. Nah, kebebasan individu dalam memiliki kekayaan pribadi juga dibatasi. Nah, sistem ekonomi komando juga memiliki kelebihan, yaitu pasar barang dalam negeri berjalan lancar karena diatur pemerintah. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jarang terjadi krisis ekonomi karena sistem keuangan atau moneter di negara tersebut diatur oleh pemerintah. Nah, pemerintah dapat turut campur tangan dalam pembentukan. Kelebihan dari sistem ekonomi komando yaitu mematikan kreativitas masyarakat. Kedua, sering terjadi monopoli yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hal itu merugikan masyarakat. Dan terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Nah, contoh dari sistem ekonomi komando di sini yaitu kebijakan moneter karena hal ini berhubungan dengan ekonomi kemasyarakatan secara makro di seluruh kegiatan perekonomian dalam negara tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi bebas atau liberal. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, di sistem ekonomi bebas atau liberal ini pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
Yang kedua, adanya kebebasan akan persaingan dalam dunia usaha. Setelah itu, adanya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan ekonomi atau memproduksi barang, menentukan harga, dan lain-lain. Ini bisa sepenuhnya diatur oleh masyarakat sendiri. Dan yang terakhir, untuk ciri-ciri sistem ekonomi liberal yaitu kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, untuk sistem ekonomi bebas atau liberal pastinya mempunyai kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, sistem ekonomi liberal itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat. Nah, di sistem ini pastinya inisiatif itu bakal berkembang di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu setiap individu bebas memiliki sumber-sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan semangat untuk maju. Dan yang keempat, menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi. Ya karena sistem ekonominya itu bebas, jadi otomatis barang-barang yang dihasilkan itu pasti bermutu tinggi karena persaingannya juga sangat ketat. Nah, untuk kelemahannya sendiri di sistem ekonomi liberal ini, yang pertama itu terjadi persaingan bebas yang tidak sehat. Nah, kenapa tidak sehat? Karena setiap perusahaan pasti akan menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa menambah profit perusahaannya. Nah, yang kedua, masyarakat yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Nah, banyaknya ketimpangan sosial di sini untuk sistem ekonomi bebas. Yang ketiga, banyak terjadi monopoli masyarakat. Masyarakat banyak melakukan monopoli perdagangan sebab mereka tidak diatur oleh pemerintah. Ya, karena ekonominya bebas itu tadi, maka masyarakat bebas untuk menentukan sumber daya yang mereka miliki. Dan yang keempat, pemerataan pendapatan sulit dilakukan. Nah, untuk contohnya sendiri di sistem ekonomi liberal atau bebas, tentunya mereka memiliki lisensi sendiri karena keahliannya. Mereka bebas menentukan barang produksi yang akan mereka produksi sendiri. Contoh di sini yaitu kepemilikan lisensi Microsoft Office oleh perusahaan Bill Gates. Kita lanjut untuk sistem ekonomi yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, untuk sistem ekonomi campuran sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan, baik itu kebijakan fiskal maupun moneter, dan membantu dan mengawasi kegiatan pihak swasta. Dan yang ketiga yaitu peran pemerintah dan swasta di sistem ekonomi campuran ini berimbang. Nah, untuk kelebihannya sendiri di sistem ekonomi campuran itu adanya kebebasan berusaha atau berwirausaha ini bebas di sistem ekonomi campuran. Yang kedua, hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batasan. Jadi individu itu bebas menentukan produksinya walaupun masih ada batasan dari pemerintah. Dan yang ketiga, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan. Di sistem ekonomi campuran sendiri memiliki kelemahan yang pertama, yaitu beban pemerintah berat daripada beban pihak swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Maksudnya pihak swasta di sini kurang bisa memaksimalkan keuntungan perusahaannya karena mereka masih dibatasi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kesulitan menentukan batas produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Oke, kita lanjut sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, untuk sistem ekonomi Pancasila sendiri, ini merupakan sistem yang diterapkan di Indonesia. Nah, ini berdasarkan 5 sila Pancasila itu sendiri. Yang pertama itu nilai ketuhanan. Untuk nilai ketuhanan sendiri, sistem ekonomi dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Setiap sistem ekonomi menjunjung prinsip humanis dan tidak mengeksploitasi. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu kegiatan ekonomi dilakukan dengan menjunjung asas kekeluargaan. Dan yang keempat yaitu nilai musyawarah. Prinsip ekonomi hendaknya selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dan sila yang terakhir yaitu nilai keadilan. Pengelolaan sumber daya ekonomi harus digunakan dengan adil, guna seluruhnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Oke, selanjutnya untuk kelebihannya sendiri di sistem ekonomi Pancasila, yang pertama, itu perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya. Yang kedua, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi, namun selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan umum. Yang ketiga, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu kelemahan untuk sistem ekonomi Pancasila sendiri. Kelemahannya yaitu adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian yang berpotensi meredam dan mematikan daya kreasi dan inovasi masyarakat. Yang kedua, karena di sini Pancasila, tentunya proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat dan kurang efisien karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Oke, jadi kita sampai kesimpulan. Untuk kesimpulannya tentang materi sistem ekonomi, tidak ada negara yang terikat dengan satu sistem ekonomi. Hal tersebut karena adanya globalisasi yang menyebabkan batas-batas antar negara itu menjadi transparan dan didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi, sehingga untuk negara yang menerapkan satu sistem ekonomi itu menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonominya. Nah, sebagai contoh nih, Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila, di desa-desa juga masih ada kok sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem barter seperti itu. Oke, jadi intinya tidak ada satu negara itu yang benar-benar menerapkan satu sistem ekonomi. Mungkin itu dulu materi sistem ekonomi dari kami berdua, kelompok 24. Misal ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.